Halo, halo. Oke, sekarang udah normal suaranya. Udah normal ya. Ya, Oke, kita sempet. tungguin Kak Raffi kali ya. Iya, sambil nunggu Kak Raffi, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Oke, Kak Raffinya lagi siap-siap dulu. Ini lagi oke, bentar lagi join. Hmm. oke. Oke, sebenarnya Kak Wafa tadi mau kenalan dulu juga sih. Mungkin ada beberapa yang mau kenalan sama Kak Wafanya. Memang nih, kalau Kak Raffi kan orang-orang udah pada tahu nih. Mungkin sebelum Ya, kita masuk sama Kak Raffinya, Kak Wafa bisa perkenalan diri dulu. boleh. By the way, kayaknya Kak Raffi udah masuk tadi. Oh ya? Oh, wait. Eh, Coba bisa sambil dicari. Ya, mungkin sambil di-invite, sedikit perkenalan. Nama saya Wafat Taftazani. Saya co-founder dan chairman dari VC Gamers. Untuk teman-teman yang belum familiar dengan PC Gamers, PC Gamers adalah platform Web3 social commerce untuk gaming. Saya sendiri sebelum di PC Gamers saya bekerja di Google dan di YouTube, Wow. sempat di Shopee juga. Dan sebelum di dunia teknologi itu saya sempat kerja di dunia perbankan selama 3 tahun Oke. gitu. Jadi PC Gamers ini kira-kira dari tahun 2021 lah, jadi udah sekitar hampir setahun. Oke, mantap. Jadi diinisiasinya pun memang di tengah-tengah pandemi ya, Kak ya? Betul betul. Itu Raffi udah ada Wow. tuh. Di Dia aku ngomong masih halo belum tuh ada. di Oh chat. iya, tapi Uh, udah aku accept kok belum join ya? Wait, sudah aku accept sih. Di aku tulisannya sih unable to join ya. Hello nah, itu dia. everybody, how are you? Apa kabar Aduh, guys? Halo, mantap. halo. Akhirnya yang Mantap. ditunggu-tunggu datang juga. Karena jelas Hai, nggak suara aku? jelas, 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 jelas. Halo, apa kabar? Salam kenal. Baik dong, salam kenal Kak Raffi. Ini Hai, tadi aku udah kenalan sedikit ya, sama Kak Wafa tentang ya. backgroundnya Kak Wafa sendiri. Mungkin kalau Kak Raffi kan terkenal nih, udah orang-orang udah pada tahu semuanya. Cuma mungkin bisa diperkenalkan diri kalau dari Ya, sisi visi gamers nih, Kak Raffi sebagai apa sih atau kontribusinya gimana? Silakan. oke, perkenalkan aku Raffi Ahmad. Aku dari Rans Entertainment yang memang aku sendiri, jadi di Rans Entertainment ini kita, mungkin orang taunya Rans itu kan Raffi Ahmad Nagita Slavina, tapi enggak, Rans itu sekarang kita berupa satu buah vehicle company yang kita menaungi banyak unit-unit usaha, yang memang salah satunya adalah Rans Venture Tech. Nah, Rans Venture Tech ini salah satunya aku minta salah satu teman baik aku, Mas Wafa, dan alhamdulillah Mas Wafa berkenan untuk bantu Rans di Rans Venture-nya, dan akhirnya saya ngobrol banyak sama Mas Wafa, ada beberapa yang memang kita bisa kolaborasikan bareng, yaitu di VC Gamers. Akhirnya aku lihat VC Gamers juga, aku lihat ini salah satu wadah anak-anak muda semuanya di sini, malah lebih muda dari saya aja udah nggak muda-muda banget, lebih muda dari saya. Mas Wafa pun lebih muda di situ juga. Nanti mungkin Mas Wafa akan memperkenalkan beberapa BOD-nya dari ataupun founder-foundernya dari VC Gamers. Yang pasti di sini kolaborasinya Rans dan VC Gamers ternyata bisa panjang dan bisa jauh, sampai-sampai kita bisa sekarang lagi menggarap satu buah metaverse-nya juga, kita membuat games-nya juga, kita membuat ya koinnya juga. Nanti mungkin Mas Wafa secara teknis lebih 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 bisa menjelaskan, karena Rans sendiri, kami tuh sekarang di market lifestyle, entertainment, sport. Jadi ini pun termasuk lifestyle tech yang memang mungkin dunia gaib ini 2-3 tahun ke depan nih, kita bahasanya kayak mungkin cryptocurrency, terus juga metaverse, yang mungkin karena kalau orang nggak mau beradaptasi mungkin akan ketinggalan zaman. Makanya di sini senang banget Rans bisa berkolaborasi. Kita juga invest, kita masuk ke dalam Rans, ke dalam VC Gamers, kita masuk ke dalam VC Gamers, dan Rans pun kita memiliki ada in-house, kurang lebih kita memiliki 300 animator yang memang siap juga bekerja sama dengan VC Gamers. Mungkin untuk agenda-agendanya nanti Mas Wafa bisa sampaikan. Pokoknya jangan lupa lah, mendingan udah siap-siap anak muda, udah
siap-siapin duitnya aja buat masuk ke VC Gamers supaya to the moon deh. Mantap. Oke, ini aku setuju sih. Tadi Kak Raffi ada mention bahwa beberapa tahun ke depan nih kita bakalan ada dunia gaib nih ya, di mana teman-teman mungkin kaget yang tadinya nggak tahu apa itu kripto, apa itu metaverse. Kayaknya dunia tuh sekarang kayak antara dunia nyata sama dunia digital tuh udah borderless gitu ya. Jadi di sini juga makanya yang paling Tari tekankan adalah tadi Kak Raffi udah jelasin tentang Rans Entertainment nih udah nggak cuma itu aja gitu ya, udah mau terjun ke dunia ini semua. Lalu dari Rans Entertainment-nya sendiri dan VC Gamers-nya ini, nah ini tuh kolaborasinya kayak gimana sih? Apa sih peran VCG dalam mendukung ekosistem digital yang tadi udah diceritain sama Kak Raffi, gimana tuh Kak? Mas Wafa dulu deh, Mas Wafa dulu. Ini bosnya Mas Wafa nih. Jadi silakan Mas Wafa, nanti aku tambahin. Siap Bro Raffi, thank you. Ya, jadi mungkin langkah awal kita mengerti dulu hubungan secara legalnya ya. Rans Ventures terinkorporasi di Singapura, Rans Innovation Private Limited, dan kita berinvestasi di holding company-nya VC Gamers Asia Private Limited juga di Singapura, yang menaungi PT Sota Teknologi Indonesia yang merupakan PMA dari VC Gamers di Indonesia. Nah, jadi di sini perannya Rans Entertainment, dan tentunya di sini Raffi sebagai founder dan chairman. Pertama, Rans adalah investor dan kemudian shareholder yang memiliki kepemilikan yang meaningful, dan juga menjadi partner dari segala aspek marketing, operations, development, dan lain-lain. Jadi tadi sempat Bro Raffi sebut 300 animator gitu ya, siap mendukung Ransverse dan VCG. Itu adalah natural synergy, karena yang kami punya kan bukan kerjasama komersil, yang kami punya kan investment. Jadi kerjasama dari Rans dan VC Gamers ini sifatnya sangat universal dan jangka panjang. Jadi resource yang Rans punya itu akan digunakan untuk pengembangan VC Gamers, dan resource yang VC Gamers punya akan digunakan untuk pengembangan Rans. Salah satu bentuk paling nyatanya ya Ransverse yang kita lihat ini. Jadi kalau VC Gamers itu sendiri kan platform social commerce untuk gaming. Dan dengan adanya token VCG, kami bisa menjadi launchpad untuk kami membantu game-game Web3 atau play-to-earn games atau berbagai metaverse yang ada untuk launch gitu ya. Nah, VCG sendiri nanti bisa digunakan sebagai token single utility case token untuk game-game yang di-launch dari launchpad VC Gamers ini. Nah, tentunya karena kami pun memiliki hubungan yang strategis dengan Rans, yang pertama kami launch adalah Ransverse gitu. Ini satu contoh aspek kerjasamanya aja, di mana kami ekosistem Rans Entertainment ini semua nanti akan dibawa ke Ransverse. Jadi klub bola, klub basket, zoo, musiknya gitu ya, kontennya, filmnya, shoppingnya, dan lain-lain semua akan dibawa ke Ransverse. Begitupun nanti dengan ekosistem VC Gamers akan mensupport segala kebutuhan Rans secara keseluruhan gitu. Kalau yang paling mendekati use case-nya nanti yang paling dekat dan teman-teman akan bisa tahu adalah VCG nanti bisa digunakan untuk membeli tanah di Ransverse gitu. Nah, ini kejutan. Kita baru live-in website-nya hari ini, baru setengah jam yang lalu, supaya teman-teman bisa langsung cek ya. Yaitu di vcgamers.com/Ransverse. Jadi teman-teman udah bisa buka di situ, ada countdown-nya juga untuk atmosphere reveal kita. Gitu. Mungkin segitu dulu. Nanti silakan Bu Raffi kalau ada yang mau ditambahin, dan nanti kalau ada yang mau lebih detail kita discuss juga bisa. Ya, mungkin tadi udah banyak yang disampaikan oleh Mas Wafa, Bro Wafa. Tapi nanti tungguin aja 1 April, nanti akan ada kejutan dari Rans-nya, tanggal awal April lah ya. Aku nggak bisa sebut awal April ya. Awal April di first week, di minggu pertama, nanti kita akan announce apa yang memang Bro Wafa ini kan banyak yang nanya, ini Bro Wafa nih ngapain nih di Rans nih, terus ada siapa lagi di Rans, terus Rans nih ada apa lagi, terutama Metaverse dan Ransverse-nya ataupun VCG-nya. Oke, tahan dulu guys, jadi nanti di awal April kita akan ada sebuah big announcement juga dari Rans yang pasti berkaitan dengan Mas Wafa dan apa yang dikerjakan oleh Rans dan Wafa dan VCG dan Metaverse dan lain-lainnya. Jadi kita bikin penasaran dulu sih sekarang. Yang penting udah deh to the moon aja deh VCG-nya kita insya Allah to the moon lah. Mantap. Oke, tadi Kak Raffi dan Kak Wafa sudah menceritakan tentang Ransverse nih sedikit. Boleh nggak sih dari Kak Raffi ceritain dikit sebenarnya Ransverse ini apa? Mungkin bisa dikasih bayangan first look-nya tuh kayak gimana? Oke. Kalau Ransverse sendiri, ini karena memang perkembangan teknologi yang sangat maju pesat banget.
Nanti semua orang itu mungkin memiliki dua dunia ya. Ada satu dunia nyatanya, satu dunia yang kita sebut ya metaverse ini. Metaverse ini nanti mungkin Mas Wafa bisa jelaskan lebih detailnya, tapi yang pasti nanti kita orang ini kan dunia digital ini berkembangnya sangat pesat sekali, apalagi terkait COVID ini perkembangan digitalisasi sudah dipesankan juga oleh Pak Presiden, oleh pemerintah juga bahwa digital ini akan maju ya. Kita lihat juga bahwa e-sport bukan sport aja, tapi pertandingan e-sport sekarang udah ada. Bayangkan aja, e-sport sudah ada cabang olahraganya di PON udah ada, pertandingan Piala Dunianya udah ada. Itu adalah yang berkaitan dengan digital. Jadi kalau metaverse atau runverse ini nanti kita akan bisa membeli tanah suatu kehidupan. Kalau kalian tahu The Sims, itu kurang lebih kita akan masuk ke dalam satu dunia yang wow gitu. Ya percaya nggak percaya, tapi itu akan terjadi. Apalagi kan sekarang udah pakai VR apa sih namanya VR device, ya VR device. Jadi kita nanti bisa bersosialisasi itu bukan hanya di dunia nyata aja, tetapi di dunia metaverse itu, di runverse itu kita bisa bercengkrama, kita bisa bertransaksi, beli tanah. Jadi misalnya wah ternyata di dunia metaverse-nya siapa yang mau jadi tetangganya si Rans, ataupun jadi kita bisa bikin blog sesuatu yang ya ini memang satu hal yang saya juga pertama kali wah ini apaan ya, kok bisa begini ya, tapi ini memang benar-benar bisa terjadi gitu loh. Mungkin Mas Wafa bisa menyambung dan menambahkan, silakan bro. Iya, thank you Bro Raffi. Tadi udah sangat menjelaskan sih. Intinya Ransverse ini adalah dunia virtual, metaverse sekarang kita sering menyebutnya ya, yang memang menggunakan blockchain nanti sebagai fondasinya. Okay. Selama ini kalau kita sebut metaverse itu kebanyakan dari yang kita lihat sekarang bentuknya itu di Indonesia itu belum yang benar-benar menggunakan blockchain. Jadi masih seperti kayak virtual world yang di-render secara 3D, kemudian orang bisa menggunakan VR device untuk experience di sana gitu ya. Kalau kita enggak, kita nanti adalah full-fledged metaverse dalam arti sebenarnya. Artinya memang nanti tentunya ada aktivitas seperti game, konten yang bisa ditonton di sana, baik konten yang pre-recorded maupun yang live gitu ya, musik yang bisa didengar di sana. Terus kita juga mau empower UMKM juga, nanti akan ada e-commerce sistemnya di mana orang bisa berdagang barang dan jasa di sana. Ya barang-barang seperti kalau yang kita bayangkan sekarang orang jualan di e-commerce online shop gitu ya. Ya tinggal kita bawa aja. Jadi transaksinya sambil ketemu penjualnya dalam bentuk avatarnya online gitu kan. Dengan dipower oleh blockchain nanti bisa connect juga ke e-commerce system, ke logistik system dan lain-lain gitu. Dan tentunya perdagangan barang dan jasa juga. Jadi kayak nanti orang bisa menawarkan jasanya misalnya untuk mendesain rumah, untuk mendevelop tanahnya dan lain-lain. Itu semua nanti akan di made possible dengan blockchain dan dengan berbagai tools yang nanti akan ada di dalam platform PC Gamer seperti NFT marketplace kita, staking platform kita, launchpad kita dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya yang Tari dengar tadi dari PC Gamersnya sendiri itu akan menjadi kayak kalau tadi Kak Raffi sebut kayak The Sims gitu ya, transnya, transfernya. Jadi nanti PC Gamers tuh kayak Simoleonnya gitu ya, Kak Wafa ya? Iya benar, betul persis, persis. Iya. Oke, ini menarik. Simoleon, Nah, kalau terlepas dari penggunaan di transfernya sendiri, Kak Wafa bisa share nggak sih ke Tari kegunaan PC gitu nanti ada apa lagi sih selain launchpad yang tadi semuanya itu utility-nya mungkin ada yang lebih lagi di-explore lagi di luar dari transfernya sendiri? Oh iya, karena kan waktu saya setuju untuk bergabung bantuin Raffi itu ada satu kata-kata Raffi yang terngiang di saya gitu ya. Raffi udah nggak mau menjadi bintang, dia mau menjadi langit. Agar nanti dia bisa mengajak banyak bintang untuk ikut bareng dia gitu. Jadi visi gamers itu pun filosofinya kita selalu anggap seperti itu. Kita tidak ingin bersaing dengan para pembuat game gitu. Kita nggak ingin bersaing dengan metaverse lain. Kita ingin mengenable mereka semua. Jadi nanti di VC Gamers itu ada launchpad yang kita di mana bisa membantu developer atau publisher game yang belum Web3 ya. Jadi gamenya masih yang standar gitu ya. Game-game mobile yang dimainin belum ada Web3, belum ada blockchain-nya. Kita bisa menjadi blockchain enabler-nya. Jadi mereka nggak pusing lagi mikirin soal token, wallet, blockchain, tokenomics, dan lain. Kita udah sediain semua. Itu satu. Tapi kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan Web3 games yang sudah ada. Jadi memang game yang sudah bentuknya Web3, yang sudah play to earn, kita bisa jadi community partner, marketing partner, token partner, dan lain-lain gitu. Jadi semua ini dimungkinkan nanti.
Plus nanti divisi gamers ada NFT marketplace gitu. NFT marketplace ini akan membolehkan gamers untuk meminting NFT berdasarkan dari konten yang mereka suka dari game favorit mereka. Nah, use case-nya kalau yang seperti Ransverse, setiap elemen di dalam Ransverse itu nanti adalah NFT. Jadi tanahnya itu NFT, bajunya NFT, karakternya NFT, gedungnya NFT, mobilnya NFT, kucing sama anjingnya NFT gitu. Jadi semuanya adalah objek yang terrecord di blockchain dan bisa diperdagangkan gitu menggunakan VCG. Ini berlaku juga untuk semua nanti game-game yang akan kita launch di launchpad kita dan berbagai game yang nanti memang akan menjadi community partner kita atau kita menjadi token partner mereka. Sekarang juga VCG sudah ada staking platformnya. Jadi teman-teman bisa stake VCG dan bisa dapat return 25% per tahun dari equivalent value USD. Nanti di dalam Ransverse pun akan ada sistem tanda kutip staking gitu ya, di mana VCG bisa di-lock di dalam aset mereka di Ransverse, dan nanti mereka dapat VIP access gitu ceritanya. Jadi nanti untuk masuk ke Ransverse ini akan gratis. Oh, dan by the way, Ransverse itu bisa diakses bukan cuma dengan VR device, tapi di HP biasa juga bisa. Jadi teman-teman nggak perlu VR device atau AR device untuk masuk ke Ransverse. Dan masuknya pun gratis. Gitu. Bentuknya aplikasi, kayak game aja download di Play Store gitu ya. Yes. Dan masuknya gratis. Tapi kalau misalnya men-stake sejumlah VCG, untuk certain period akan dapat yang namanya premium status atau VIP status. Nah, nanti banyak benefitnya premium status, VIP status itu. Itu beberapa contoh use case lainnya. Oke, ini menarik banget. Thank you Kak Wafa udah detail Sama-sama. banget. Tapi kalau di sini kan kita lagi cerita ya tentang backgroundnya VCG sendiri. Kenapa VCG ini a strong competitor di dunia blockchain atau metaverse saat ini, dan kenapa teman-teman Indodax tuh juga bisa ngelihat apa sih yang going on behind the scene dari timnya VCG. Nah, kalau gitu tadi mau ganti pertanyaannya sedikit ke Kak Raffi. Kalau sekarang kita lagi liatin ke teman-teman kenapa teman-teman harus milih VCG. Sekarang tadi mau nanya, kenapa sih Kak Raffi kemarin tuh milih untuk collab sama VCG? Kenapa sih milih untuk VCG nih bisa nih bantuin Kak Raffi supaya bisa jadi langit dan meng-create banyak bintang-bintang lainnya. Itu gimana? Ya, yang pertama kita pasti mencari strategic partner itu kita lihat dulu fundamentalnya yang pertama. Jadi kita lihat fundamentalnya dulu. VCG juga salah satu yang fundamentalnya kuat. Apa itu fundamental? Bahwa SDM-nya pun bagus dan mereka pun juga dalam arti kata bayanginnya VCG itu bukan cuma run saja yang investment. Ada mungkin salah satu, mungkin nggak tahu gue boleh ngomong atau enggak, nanti mungkin Wafa bisa ini. Ada salah satu company besar, company internasional, bukan Rans ya, bayangin company internasional aja mau masuk ke VC Gamers, company besar. Mungkin gue takut disalah ngomong atau enggak, karena kan ini co-foundernya VCG itu Mas Wafa, bukan saya cuma sebagai invest aja. Itu bayangin aja buat Rans ini salah satu suatu chance juga buat kita, karena saya kalau cari partner itu saya selalu melihat kekurangan di saya itu apa. Kekurangan saya itu apa? Saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Berarti saya harus mencari partner yang capable untuk bisa mengisi ruang kosong yang saya nggak punya. Akhirnya dengan bayangin Rans, mungkin kita adalah family market, lifestyle, entertainment, sport and e-sport. Saya nggak punya games. Saya nggak bisa orang peng-create games. Tapi VCG itu ya mereka jelas punya gitu, dan saya juga banyak banget belajar dari VCG. Jadi yang paling pertama yang saya lihat adalah fundamentalnya. Ya itu sih, saya nggak tahu aja pengen ngomong, cuma nggak tahu nanti Mas Wafa yang ngomong. VCG itu baiknya bukan Rans tuh mungkin hanya part of, nggak ada apa-apanya lah masuk ke VCG ya. Dengan valuasinya VCG, tapi yang udah ibarat itu, ya saya pun udah bisa ngerasain Rans pun as a investor, saya masuk di nilai berapa, ya isinya sekarang dengan kita udah masuk dengan kondisi sekarang ini aja naiknya udah 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Nanti Mas Wafa yang ceritain, bayangin aja segitunya VCG itu menjanjikan. Menjanjikan pun bukan karena kita hanya sekedar mengecap aja, tetapi dengan aku juga ngelihat Rans juga kan bukan aku sendiri, kita juga punya tim due diligence dan lain-lain. Memang melihat VCG juga fundamentalnya bagus, semuanya baik, dan apa yang kita nggak punya, Rans nggak punya, bisa dikomplitkan oleh VCG gitu. Jadi buat aku senang aja, malah kebalik lah. Kita terima kasih sama VCG yang ya terima kasih sama Mas Wafa juga
dan teman-teman dari VCG yang sudah mau memberikan kesempatan juga untuk percaya sama Rans untuk kita bisa berkolaborasi. Ya itulah, VCG itu bukan cuman brand nasional aja, brand internasional pun yang besar pun udah siap-siap mau masuk ke VCG gitu sih. Mantap. Oke. Dan sebenarnya memang sesuai sih Bukan sama, brand, company, maksud gue company. Oke. Iya, sebenarnya sesuai sih Kak Raffi. Jadi kayak yang Kak Raffi bilang tadi juga memang pastinya apa yang masih kurang di Rans Entertainment sendiri dicari ya. Kira-kira mana sih yang bisa kolaborasi untuk kita saling memajukan industri di Indonesia. Apalagi kalau dilihat dari Visi Gamers ini, memang fundamentalnya itu penting Kak Raffi dalam memilih. Gak cuman Kak Raffi doang nih milih jadi investor di satu aset kripto atau project gitu ya. Kita juga mengedukasi member-member Indodax tuh gitu, harus tahu dulu nih fundamental di baliknya gimana sih, Visi Gamers ini kekuatannya gimana sih, masa depannya gimana sih, roadmap-nya kemana, dan ini penting banget. Jadi thank you banget Kak Wafa dan Kak Raffi hari ini udah sharing-sharing sama Tari untuk cerita-cerita ke teman-teman Indodax tentang yang sebenarnya terjadi nih di belakang tim VCG itu apa sih. Jadi sebenarnya Tari udah dapet contekan sedikit nih tentang eksplorasi transfer with Visi Gamers-nya sendiri. Oke. Kak Raffi dan Kak Wafa, biar nggak lama-lama lagi sebelum Tari tutup, Tari mau tanya dong ke masing-masing deh. Kak Wafa dulu mungkin. Ada yang mau disampaikan nggak sih ke teman-teman Indodax yang lagi nonton sekarang? Buat teman-teman, pasti selalu saya menyarankan untuk always do your own research. Bagusnya kita sangat membuat mudah untuk teman-teman research. Tinggal buka token.vcgamers.com atau vcgamers.io. Dengan lengkap semua info ada di situ mengenai tim, mengenai siapa daftar investor kami. Tadi yang Raffi bilang, salah satu investor besar yang dari Jepang masuk adalah Binex. Mereka adalah investor global. Wah, nama Mas Wafa nih, aduh. Jadi memang Binex dan Rans Entertainment masuk berbarengan dengan beberapa eksekutif dari Google dan Microsoft. Dan ada juga dari Amazon masuk gitu, jadi sebagai angel investor. Jadi memang kami memiliki fundamental yang saya rasa bisa dibilang semoga tidak diragukan lagi. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, semua bisa dilihat di token.vcgamers.com dan vcgamers.io. Ada white paper dalam 5 bahasa di situ, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Korea, Jepang, dan Mandarin ada. Kemudian juga dengan sangat lengkap di situ. Project kami pun sudah berjalan selama 7 bulan sebelum token ini diluncurkan, gitu. Jadi kami lahir sebagai company itu, Visi Gamers lahir sebagai company bulan Mei, Juni, baru kemudian token launch di bulan Januari. Jadi setelah kami yakin dengan fundamental kami, bisnis berjalan, cash flow sustainable, make sense, kami luncurkan token. Jadi token bukanlah cara untuk kami cari uang atau cash out gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang dev jual, apa segala macam, itu sama sekali nggak benar. Kami tidak mencari uang dari token. Token adalah untuk memperkuat bisnis dan platform yang memang sedang kami bangun. Mungkin seperti itu, dan semoga juga call ini bisa memberikan klarifikasi banyak tentang orang-orang yang selama ini bingung, ini sebenarnya Raffi apa sih, cuma endorse VCG aja ya gitu, atau kayak si Wafa ini siapa sih sebenarnya, dia di Rans Entertainment, dia kan di VC Gamers Updex, tapi nah semua itu nanti mengulang tadi kata-kata Raffi, tanggal 1 April ditunggu, awal April akan kami detailkan dengan sangat jelas di situ, mulai dari butuh berapa VCG buat beli 1 plot tanah di Ransfors, itu akan semua kita jelaskan di situ dengan mendetail. Dan saya juga sebagai apa di Rans Entertainment nanti juga akan diceritakan di situ. Jadi buat teman-teman semua stay tune gitu. Dan percayalah kalau Rans, saya sendiri VC Gamers, kami selalu menjaga nama baik dari semua partner dan investor yang terlibat. Jadi kami tidak akan sengaja untuk mengecewakan atau apalagi kayak menipu atau mislead dan lain-lain. Enggak, pasti kami dan tim akan melakukan yang terbaik. Mungkin seperti itu, Mbak Tari, yang bisa saya sampaikan. Oke, mantap. Thank you, Kak Wafa. Kalau dari Kak Raffi, mungkin Sama-sama. ada yang mau disampaikan ke audiens kita? Ya, terima kasih Tari, terima kasih. Yang pertama, Indodax juga thank you banget. Kita juga udah bisa berkolaborasi dan support juga. Yang pastinya, mungkin tadi udah disampaikan oleh Mas Wafa. Jadi yang paling penting, Rans sendiri kita tidak akan membuat sesuatu hal yang fundamentalnya tidak jelas, ataupun kita pasti akan menguatkan fundamental Rans dari apapun unit bisnis. Salah satunya dengan Rans First hadir ini, dengan PCG, dan juga nanti kita ada beberapa, ya kita sebut boleh lah ya, Sinta VR dan lain-lain yang kita udah siap
partner. Kolaborasi intinya sih mungkin bukannya saya nggak mau ngomong sekarang, tungguin aja di awal April nanti akan ada big announcement yang pastinya juga dari Rans, dari Wafa, dari Metaverse-nya Rans, dari VCG juga. Nah, dan kita akan announce, jadinya siap-siap aja untuk para yang tapi memang aku ucapin makasih banyak nih buat yang nonton, dan juga makasih banyak banget. Ini orang nih setiap hari pada Raf, VCG top, VCG to the moon, VCG gila pada ini. Wah, dan itu membuat kita semangat. Itu membuat kita semangat dan membuat kita ingin menunjukkan bahwa kepercayaan itu adalah nomor satu. Kepercayaan itu nomor satu. Saat kita udah dikasih kepercayaan apapun oleh publik, kita bener kata Wafa, kita nggak bisa main-main. Dan Rans pun nggak main-main, kami pun nggak main-main. Meskipun ini adalah sesuatu dunia yang baru, tapi kita akan melakukan hal yang paling sebaik-baiknya untuk tidak akan mengecewakan publik dan tidak akan mengecewakan orang yang udah trust sama kita. Jadi buat teman-teman tunggu aja announcement-nya di awal April nanti. Nanti secara gamblang Mas Wafa akan menceritakan semuanya. Wafa itu di Rans itu mau ngapain, berkolaborasi sama kita mau ngapain, roadmap-nya Rans first mau apa dengan VCG dan beberapa tech yang udah Rans Venture kita masukin juga. Jadi biar teman-teman akan tahu. Jadi tungguin ya di awal April nanti. Terima kasih juga buat yang lagi nonton. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Teman-teman, pokoknya harus tungguin tanggal mainnya gitu ya, Kak Raffi ya. Betul sekali, Tari. Oke. Tari kan namanya bener kan, gua nggak salah. Betul. Benar. Kalau Pak Tari, satu lagi. Jadi sebelum kita nunggu di awal April ini, teman-teman harus buka dulu. Apa tadi yang baru launching 1 jam yang lalu? vcgamers.com/ransfers. Oke, nah tuh teman-teman mungkin daripada nungguin April kelamaan, mungkin mau lihat-lihat dulu, intip-intip dulu yang barusan banget launching, baru 1 jam nih launching ya. Bisa dilihat di vcgamers.com/ransfers. Oh, sama kalau mau spill dikit boleh. Jumlah plot tanah di Ransfers kurang lebih adalah sekitar 24.000. Dan per plotnya yang paling murah itu akan di single digit ribuan VCG. Itu yang paling murah. Nah, ini supaya teman-teman nanti bisa membayangkan aja sebelum awal April nanti lebih detailnya yang bisa saya spill itu. Ada kira kurang lebih 24.000 plot tanah di Ransfers dan harga per plotnya single digit ribuan VCG. Nah, nanti biar teman-teman bisa dapat bayangan. Oke, sip. Thank you Kak Wafa dan Kak Raffi. Terima kasih udah nemenin Tari cerita-cerita sama member ITHDAX pada hari ini. Semoga sukses terus buat Rans Entertainment, buat VC Gamers, dan buat kolaborasinya di Ransfers ini. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya, Kak. Thank you, Ari.